Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan hamdalah. Kembali kita bisa bertemu kembali di majlis dan di masjid yang mulia ini. Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama duduk di majlis ini untuk belajar agama, menuntut ilmu. Yang Allah taala berjanji atau menghabarkan pada kita bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman, beberapa derajat. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita berharap dengan duduknya kita di masjid yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, Allah angkat derajat kita. Walaupun antum pulang nanti dari masjid ini tidak bawa piagam, tidak bawa sertifikat, tapi Allah Subhanahu wa taala insyaallah mengangkat derajat orang-orang yang mau belajar agama. Oleh karena itu, terus belajar, semangat dan sabar. Dan kita tawadhu, ya, duduk di majelis ilmu dengan kawan-kawan kita yang tidak ada mengharap macam-macam, tapi mengharap pahala. Dan insyaallah di hari ini kita akan selesaikan dari pembahasan tentang Adam, ya, alaihi salam, yakni pembahasan yang ke-12 di sini tentang al-wasail asy-syar'iyyah allati yanbaghi lil muslim an yatasallaha biha wa yatahassana fiha min kaidi syaitanir rajim. Jadi sarana-sarana, wasail yang hendaknya seorang muslim mempersenjatai dirinya, melindungi dirinya dengan ini dari kaidus syaitan, makar syaitan, ya, yang harus kita sadari sesadar-sadarnya bahwa kita manusia itu menghadapi peperangan dengan syaitan. Syaitan tidak putus asa, ya, dan mereka semangat terus menggoda manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
kita harus ingat beberapa senjata yang kita harus miliki. Di sini ada 5 ya yang disebutkan, dan seingat ana kita baru bahas 4 ya. Jadi yang pertama itu adalah al-ikhlasu lillah. Yang pertama ikhlas ya. Kemudian yang kedua tahqiqul ubudiyyati lillah, mewujudkan ubudiyah hanya untuk Allah semata. Kemudian yang ketiga adalah al-isti'adzatu billah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat membaca ayat kursi ya. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas yang kelima. Setelah ini kita akan pindah ke materi baru ya, insyaallah taala. Yang kelima adalah zikrullah ya, zikrullahi azza wajal, berzikir kepada Allah azza wajalla. Inna zikrallahi azza wajal hisnun hasinun minasyaitanir rajim. Sesungguhnya zikrullah, yakni berzikir kepada Allah azza wajal, adalah merupakan benteng yang sangat kokoh dari gangguan syaitan yang terkutuk. Di antara contohnya adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah, kanat lahu adla 10 riqab wa kutibat lahu mi'ata hasanah wa muhiyat anhu mi'at sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitani yawmahu dzalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi ila ahadun amila aktsara min dzalik. Ini contohnya. Contohnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap hari, atau 100 kali di harinya, maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan memerdekakan 10 budak. Ini yang pertama. Yang kedua, ditulis 100 kebaikan untuknya. Yang ketiga, dihapus 100 keburukan. Dan yang keempat, wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalik hatta yumsi. Ini syahidnya. Ini syahid yang diinginkan dari pembahasan ini. Dan dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan di hari tersebut sampai sore harinya. Ya. Ada pelindung baginya dari gangguan syaitan hatta yumsi, sampai sore hari. Walam ya'ti ahadun, dan tidak ada satupun orang yang mendatangkan yang lebih utama dari apa yang dilakukannya, kecuali kalau ada orang yang melakukan lebih dari dia. Ini contohnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari 100 kali, ya, ada 4 yang akan diperoleh dari dia. Ya. Yang pertama, dia mendapatkan pahala seakan-akan memerdekakan 10 budak. Yang kedua, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ditulis baginya atau untuknya 100 kebaikan.
Yang ketiga, dihapus darinya 100 keburukan. Yang keempat, dia mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. Subhanallah. Dan tidak ada yang mendatangkan yang lebih utama dari yang dilakukan oleh orang ini kecuali orang yang melakukan lebih dari dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita belajar, berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, ya. Dan sambil dihayati bacanya supaya masuk ke hati. Dan ini tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, kerajaan milik Allah, segala pujian miliknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, syahidnya adalah kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi. Jadi dia mendapatkan hirz, penjagaan yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ini contoh zikir. Ya, tidak ada yang bisa menolong kita ikhwan yang Allah muliakan dari gangguan syaitan kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersenjatai diri kita dengan ini. Syaitan tidak bisa kita lihat, syaitan dari kalangan jin. Ya. Dan mereka ingin mengganggu kita, ingin nyakiti kita, ingin menyesatkan kita. Nah, oleh karena itu kita pakai senjata ini yang dikasih oleh Allah lewat lisan Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah sayang sama kita. Kemudian contoh yang lain, ada hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dan ada dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Rasul SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqala, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah." Kemudian dia mengucapkan, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah." Yuqalu lahu hina idzin hudita wa kufita wa wukita. Maka dikatakan kepada orang tersebut yang keluar rumah membaca doa ini, engkau diberi petunjuk, engkau dicukupi, dan engkau dijaga. Fayatanahhalahu syaitan, dan syaitan menyingkir darinya, artinya tidak menggodanya karena dijaga. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, syaitan yang lain berkata kepadanya, "Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya?" Bagaimana engkau bisa mengganggu seseorang yang telah diberikan petunjuk, yang telah dicukupi dan dijaga. Subhanallah. Dan kita juga amalkan hadis ini. Ini senjata kita supaya kita keluar rumah enggak tersesat. Banyak orang keluar rumah kebingungan, tersesat. Bisa jadi enggak baca doa ini. Ya. Kita baca ketika keluar rumah dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan Rasul adalah wahyu juga. Kita persenjatai diri kita dengan bacaan ini. Ya. Apa bacaannya? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kita kalau belajar lafaz bismillah saja itu menggetarkan hati kita sendiri. Kalau mengucapkan bismillah itu, kalau tahu maknanya, dalam lafaz bismillah kita mengakui bahwa diri kita ini enggak punya apa-apa. Ba di dalam bismillah, kata ulama, ba isti'anah, minta pertolongan pada Allah dengan menyebut nama Allah, bismillah. Kita mengakui kita enggak punya apa-apa.
Kita minta tolong sama Allah, bismillah, dengan nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian apa? Aku menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah. Kemudian kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengucapkan ini, orang yang keluar dari rumahnya, kata Rasulullah SAW, dia mendapatkan 3 hal. Dikatakan padanya hudita, engkau diberi bimbingan, wa kufita, dan engkau dicukupi, wa wukita, dan engkau dijaga. Subhanallah. Dan ajibnya syaitan kabur, enggak goda. Ini kata Rasulullah SAW. Nah, kita yakin baca doa ini, keluar rumah kaki kanan apa kaki kiri dulu? Keluar rumah kanan apa kiri? Kiri. Ya, saya dengar ada yang kanan. Kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan. Baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ajib doa ini. Kalau kita baca doa ini, kita gantungkan sama Allah. Ini senjata kita. Jadi enggak butuh orang yang baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, dan orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini senjata, enggak butuh sama jimat. Ya. Tidak butuh sama besel. Tidak butuh sama macam-macam. Karena apa? Dia menggantungkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Jimat enggak perlu. Sebagian orang kalau mau keluar rumah pakai jimat, taruh di dompetnya, taruh di celananya, taruh di mananya. Ada yang pakai kalung, ada yang pakai gelang. Nah ini enggak butuh. Kita orang Muslim, tawakal sama Allah. Tauhid harus lurus, tauhid harus kuat. Nah ini senjata kita. Apa arti jimat? Enggak ada artinya. Ya. Justru akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pakai jimat, Allah tinggalkan dia. Ya. Allah enggak bantu. Enggak butuh juga ilmu kebal. Belajar ilmu kebal enggak butuh. Ya. Nabi punya ilmu kebal enggak, ikhwan? Enggak ada. Para sahabat punya ilmu kebal tidak? Tidak. Kalau punya ilmu kebal, perang enggak usah pakai baju besi. Dan tidak terluka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul kalau berdoa bisa, akhi. Sangat bisa. Tapi Rasul yang mengajarkan pada kita, inilah sunnatullah. Manusia seperti ini. Jadi jangan terpengaruh dengan khayalan. Sebagian kita khayalan, ya, belajar ilmu kebal, belajar nendang jarak jauh, mukul jarak jauh, ngepus orang dari jauh pingsan. Jangan khayal. Ya, kita di hidup nyata. Itu semua bohong. Ya. Nah, jadi ini 2 nih. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Ya. Yang pertama apa tadi? La haula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Orang yang baca itu dengan paham, mungkinkah dia pergi ke dukun? Mungkin? Abadan, tidak akan mungkin pergi ke dukun. Ya. Karena yakin bahwa yang bisa memberikan manfaat Allah, yang ngasih rizki Allah, yang bisa mengangkat derajat seseorang Allah, yang bisa merendahkan derajat seseorang Allah, yang bisa mudaratkan Allah, Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah. Ini.
Kemudian Rasul SAW bersabda, Inna Allaha auha ila Yahya ibni Zakaria bi 5 kalimatin an ya'mala bihinna wa ya'mura bani Israila an ya'malu bihin wa dzakara minha wa amurukum bi dzikrillahi katsira wa mathalu dzalika kamathali rajulin talabahu al-aduwwu sira'an fi atharihi hatta ata hisnan hasina fa ahraza nafsahu fihi wa kadzalika al-'abdu la yanju minasyaitani illa bi dzikrillah. Hadis yang ketiga yang memberikan pemahaman kepada kita tentang pentingnya berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepada Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat agar ia mengamalkannya, dan ia pun memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Di antara yang disebutkan adalah, aku perintahkan kepada kalian agar kalian banyak berzikir kepada Allah. Perumpamaan hal tersebut adalah seperti perumpamaan seseorang yang dikejar oleh musuhnya dari belakangnya dengan cepat, sehingga orang yang dikejar tersebut masuk ke benteng yang kokoh dan dia melindungi dirinya dengannya di dalamnya. Wa kadzalikal 'abdu, demikianlah hamba tidak akan mungkin selamat dari gangguan syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah. Lihat, Rasul bilang, wa kadzalikal 'abdu, demikianlah seorang hamba, la yanju minasyaitan, tidak akan selamat dari syaitan kecuali dengan berzikir pada Allah. Mengingat Allah, menyebut nama Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya musuh yang luar biasa, akhi. Ya, nggak pernah kenal putus asa, ganggu kita, goda kita, terus ingin menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai arah, depan, belakang, bawah, kanan dan kiri. Ya. Wa hakadha fa innal muslima 'indama yadhkuru rabbahu yakunu fi hisnin hasinin minasyaitan. Demikianlah kata muallif rahimahullah, seorang muslim ya ketika berzikir menyebut Rabbnya, mengingat Allah, sesungguhnya dia berada di benteng yang sangat kokoh, hisnin hasin, dari gangguan syaitan. Fa idza ghafala an dzikrillahi hajama alaihi hadzal adu wastahwadha wa ansahu dzikrallah. Ini penting nih. Apabila hamba ini lalai, lengah, lupa dari berzikir kepada Allah, maka langsung musuh ini menyergapnya, menyerangnya dan menguasainya dan melupakannya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan majelis ini sebagai pengingat kepada kita semua, khususnya bagi yang membaca akan pentingnya senjata ini yang sangat ampuh, ya, jauh lebih ampuh daripada jimat, ya, atau tidak bisa dibandingkan. Ya, Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 36. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Sengaja Anda kadang ngulang supaya ada waktu untuk bisa dicatat, ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling, ya, dari berzikir kepada Allah,
mengingat Allah, dari pengajaran Allah Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka kami biarkan setan itu menyesatkannya dan syaitan itu menjadi teman karibnya. Ini Allah menghabarkan pada kita di surat Az-Zukhruf ayat 36. Enggak main-main. Dan ini sesuatu yang sangat serius. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-19, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Syaitan menguasai mereka sehingga mereka lupa dari berzikir kepada Allah. Syaitan membuat mereka lupa dari berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, enggak boleh kita lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini benteng yang sangat-sangat kokoh, benteng yang sangat-sangat kuat, yang enggak bisa ditembus oleh syaitan. Dan kita mengucapkannya harus yakin, seyakin-yakinnya, dan pahami juga apa yang diucapkan. Kalau belum punya kitab zikir, beli kitab zikir, supaya bisa berzikir. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ada kitab yang bagus ditulis oleh guru kita, ditulis oleh syekh kita, Syekhuna Al-Ustadz Yazid Jawas hafizahullah ta'ala. Itu bagus sekali tentang zikir. Ada zikir pagi petangnya jadi pisah. Itu kecil, bisa dikantongin, bisa dibawa baca. Sambil nanti cari syarahnya, cari keterangannya dari ulama. Tapi itu sudah sangat bagus sekali, sangat bagus. Untuk kita pelajari zikir yang sesuai sunnah, supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu benteng, membentengi diri kita dengan zikir. Kita kantongi itu bukunya, taruh di tas. Pagi gimana, sore gimana, mau tidur gimana, bangun tidur gimana, lengkap. Alhamdulillah. Jadi tidak susah-susah. Min ajli dzalika hatha Allahu ibadahu fi kitabihi an yadhkuruhu daiman. Karena hal tersebut Allah memberikan yakni bimbingan, motivasi pada hamba-hambanya dalam kitabnya untuk berzikir, mengingatnya selalu, daiman. Kalau daiman itu lawannya apa? Daiman itu, daiman lawannya sesekali. Zikir, mengingat Allah itu daiman, selalu daiman. Ingat Allah terus. Hatta mau masuk WC ingat Allah. Kita baca apa? Bismillah, nanti kita bahas. Nah, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku, niscaya aku ingat kamu, kata Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sebut kepada orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Ini perintah Allah. Berzikirlah, menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak. Jadi bukan zikir sedikit, zikir yang banyak. Jadi sebanyak-banyaknya kita zikir. Baca Qur'annya, zikirnya. Semakin zikir ajibnya, semakin tenang hati. Semakin zikir, ingat Allah, semakin lapang hati. Semakin berzikir dan banyak berzikir pada Allah, semakin lapang hati. Subhanallah. Beda ketika orang ingat manusia. Semakin mengingat manusia, semakin sempit hati.
Ya tidak? Ajib di sini tuh. Semakin ingat makhluk, semakin sempit. Ya, ingat apa contohnya? Antum bisa sebutkan tuh. Ingat yang halal saja sempit. Ingat suami, sempit tidak? Sempit. Ini suami nggak datang-datang nih. Jangan-jangan kawin lagi. Misalnya begitu. Suami ingat istri, sempit tidak? Sempit. Apalagi kalau nginget yang haram. Ya. Ingat yang haram, awas, hati-hati. Gak boleh laki-laki ingat perempuan yang haram baginya. Gak boleh perempuan ngayal-ngayal laki-laki yang tidak halal baginya. Serahkan, ingat, penuhi hati untuk ingat Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikir yang banyak, kata Allah. Wa hatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala dzikrillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan hath, motivasi kepada umatnya untuk berzikir kepada Allah. Faqal sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum khairun lakum min infaqiz zahabi wal warik wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan amalan kalian yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya, dan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik juga daripada kalian berjumpa dengan musuh kalian, kalian penggal leher mereka atau mereka penggal leher kalian. Qalu, mereka menjawab, bala, iya. Qal, Rasul berkata, zikrullah, berzikir kepada Allah. Qala Mu'adz ibnu Jabal, ma syai'un anja min azabillahi min zikrillah. Mu'adz bin Jabal berkata, tidak ada sesuatu yang lebih bisa menyelamatkan dari azab Allah selain zikrullah. Jadi zikrullah ini luar biasa, ikhwan. Ya. Jadi kita bersabar nih baca hadis-hadis ini. Duduk sabar dengerin, ya. Duduk sabar memahami, ya. Bersama di majlis yang mulia ini sama-sama cari ridha Allah. Kita baca agar Allah menurunkan rahmatnya pada kita semua. Wa jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Datang seseorang laki-laki kepada Rasul SAW, dia berkata, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya fa anbi'ni minha bi syai'in atashabbathu bihi. Sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak, sangat banyak pada diriku. Habarkan padaku tentang sesuatu yang bisa aku pegang. Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wajal. Hendaknya senantiasa lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi basah itu karena kita katup-katupkan lisan kita. Kalau meneng saja, diam saja, ya, itu kering. Ya tidak? Ada baca Qur'annya, ada istighfarnya, ada subhanallahnya, ada tadi baca 100 tu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan kita hafalkan doa-doa bangun tidur, sebelum tidur, masuk WC, keluar WC, ya. Dan seterusnya. Itu penting kita baca.
kita hafalkan. Ya. Jadi jangan mikirkan macam-macam. Jangan nyebut nama orang, tapi nyebut nama Allah saja. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir, mengingat Rabbnya, dan orang yang tidak mengingat Rabbnya, perumpamaannya itu seperti yang hidup dan yang mati. Berarti yang mengingat Allah diibaratkan seperti orang hidup, yang tidak mengingat Allah diibaratkan seperti mati. Jadi ketika kita nggak ingat Allah, mati kita. Ya, ini wal-iyadzu billah. Dan ikhwan yang Allah muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah mengajarkan kita bagaimana kita berzikir kepada Allah sepanjang hari dan malam. Sepanjang hari dan malam. Ya. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai tidur lagi. Ada kitab Al-Adhkar punya An-Nawawi kan? Itu baca. Nah, kita juga baca kitab zikir yang ditulis oleh guru kita tadi yang sebutkan. Ya. Zikir. Nah, itu bagus sekali. Nah, supaya menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah, ya, supaya kita selalu berada dalam benteng yang kuat, benteng yang kokoh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ikhwan yang Allah muliakan, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amal apa yang paling dicinta oleh Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, antamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Engkau meninggal dalam keadaan lisanmu basah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik amalan. Dan syaitan itu musuh yang jelas. Ya, di sini Syekh berkata gini, ikhwan. Ini yang harus kita ingat. Asyaitanu aduwwun mubinun libni Adam la yufarikuhu abada. Syaitan itu musuh yang nyata bagi anak Adam, tidak memisahkan dari anak Adam, selalu ngintil, terus ngoda anak Adam. Ya. Nabi SAW bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Nah, ini diingatkan seperti itu. Syaitan itu, ya, berada di mana syaitan kata Rasul nih? Di aliran darah, mengalir di aliran darah kita. Itu syaitan ingin selalu memberikan was-was, nggoda. Jadi di aliran darah itu ada syaitan, ibnu Adam. Nah itu. Jadi kita harus berlindung sama Allah Subhanahu wa taala karena syaitan terus. Ya, manusia diikuti sama syaitan terus. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Sesungguhnya syaitan itu hadir, menghadiri salah satu di antara kalian, terus ngikuti salah satu di antara kalian dalam semua urusannya. Nah, di sini ikhwan yang Allah muliakan, diajarkan sama Syekh ada wasilah-wasilah syar'iyah yang kita harus hafal ini. Seyogyanya kita hafal ini, ya. Supaya kita bisa mempersenjatai diri dan melindungi diri dari gangguan syaitan ini. Yang pertama dengan membaca bismillah. Ya. Jadi bismillah itu hisnun hasin, benteng yang sangat kokoh. Disebutkan di sini kita baca bismillah sampai ada 7 tempat baca bismillah. Yang pertama ketika makan. Nah, sebelum makan kita baca bismillah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasul pernah bersabda, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari yang terdekat.
Nah itu, kalau ini makan di nampan. Ya, kalau makan di nampan ikhwanya Allah muliakan, kita misalkan berlima nih, lauknya sama, ya ayam semua, ya nggak boleh antum hawak, tahu hawak, ya tamak, ya, nah itu tuh ayamnya itu ambil dulu tuh, ayamnya punya teman, boleh nggak boleh, justru belajar kebersamaan, habisin yang di samping antum dulu. Subhanallah, anak kecil diajarkan sama Rasulullah SAW ajaran yang sangat baik. Wa kul mimma yalik. Ajib ya, adabnya luar biasa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan makan bersama, ngomong-ngomong jadi lapar kita nih. Nah kalau misal lupa, ya lupa baca Bismillah, mungkin karena lupa, banyak sebabnya, mungkin karena kelaparan juga atau bagaimana, lupa. Terus di pertengahan gimana bacanya kita? Dikasih tahu sama Rasul, Bismillahi awwalahu wa akhirah. Ya, kalau kita lupa kemudian sudah makan di pertengahan, kita lupa baca Bismillah, kita baca Bismillah awwalahu wa akhirah. Itu ditumpahkan lagi sama syaitan. Ajib ya, dikeluarkan lagi, dimuntahkan lagi, ya, rugi syaitan tuh. Ya, alhamdulillah Rasul ngasih tahu ke kita. Nah, kita bikin syaitan muntah tuh, alhamdulillah. Taib. Isya jam berapa ya, kawan? Ngomong-ngomong, ya, sudah masuk. Taib. Ya, Isya dulu ya, Isya dulu. Azan dulu, insyaallah kita lanjutkan. Sebenarnya masih banyak nih, ya. Anda mungkin nggak baca semua, ya, ada dua. Contohnya Bismillah sama yang satunya lagi. Taib. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kita lanjutkan ikhwan. Jadi Bismillah yang pertama tadi kita ucapkan ketika mau makan dan ketika mau minum. Kemudian juga ucapan Bismillah ketika hendak berjima, hubungan intim suami istri. Ya, kita juga baca apa? Bismillah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu faqala Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lan yadurruhu syaitanun abada." Apabila salah satu di antara kalian kalau hendak mendatangi keluarganya, artinya mendatangi istrinya, kemudian dia mengucapkan Bismillah, mendatangi di sini maksudnya berjima, ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Kalau ditakdirkan punya anak, syaitan tidak bisa mengganggunya selamanya, tidak bisa memudaratkannya selamanya. Yang ketiga, baca Bismillah ketika mau masuk toilet. Ya, disunahkan gimana bacanya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pintar lah dia, masya Allah. Gimana ucapannya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu mau masuk toilet. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahadukumul khala an yaqula bismillah." Jadi satar, tabir, penutup antara jin, antara pandangan jin dan aurat anak cucu Adam, ya. Apabila masuk ke toilet, salah satu di antara kalian masuk ke toilet adalah ucapan Bismillah. Itu tertutup, nggak kelihatan. Ya. Kemudian ketika wudu juga baca Bismillah. Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih." Tidak ada salat kalau tidak ada wudu. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan basmalah. Okay. Kemudian ketika seseorang meletakkan, membuka pakaiannya, ya, ini juga membaca apa kita? Bismillah. Satrun ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza wada'a ahadukum thawbahu an yaqula bismillah. Penutup mata jin
dan aurat anak cucu Adam apabila salah satu membuka pakaiannya adalah mengucapkan bismillah. Syaitan enggak lihat. Ya, makanya di sini ikhwan bahaya nih. Sering kedengaran ya, ada jin suka sama manusia. Ya, ada jin suka sama manusia. Karena manusia enggak nutup aurat. Ini bahaya. Nah, nutup auratnya dengan cara apa? Baca bismillah. Cara bismillah. Ya. Ini ada pembahasan khusus, makanya ada pembahasan boleh enggak manusia kawin sama jin, nikah sama jin. Ya. Yang keenam, ketika keluar dari rumah, ini sudah kita bahas hadisnya. Ketika keluar dari rumah, kita baca apa? Bismillah juga. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Tapi ketika yang ketujuh, ketika masuk rumah, ya, juga kita baca bismillah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu", apabila seseorang masuk rumahnya, fadzakara Allah azza wa jalla 'inda dukhulihi wa 'inda tu'amihi, dan dia berzikir menyebut nama Allah ketika masuk rumah, ketika mau makan. Qala syaitan berkata, "La mabita lakum wala asya'a", kalian enggak punya mabit, enggak ada tempat untuk menginap, kata syaitan, dan enggak ada makanan untuk kalian. Ya. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi, qala syaitan adraktumul mabit. Kalau masuk rumah tidak menyebut nama Allah, tidak baca bismillah, syaitan bilang kalian ada tempat tidur untuk kalian, tempat nginep. Nauzubillah. Ya, jadi syaitan ngikut, syaitan ngikut. Kalau kita masuk rumah baca bismillah, tertutup, syaitan nggak bisa masuk. Ini kata siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masuk aja nyelonong, setan masuk juga. Nauzubillah kalau rumah ada syaitannya. Makanya ajarkan ini kepada istri kita, ajarkan pada anak kita, ajarkan pada ponakan kita, ajarkan semua orang yang masuk ke rumah kita. Ajarkan, baca bismillah, berzikir. Ya. Kemudian wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal 'asya. Kalau ketika makan enggak nyebut nama Allah, nah syaitan bilang kalian dapat tempat tidur, tempat nginap, kalian juga dapat makanannya. Ajib. Ini kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dikasih gratis sama kita. Nauzubillah. Oleh karena itu kita baca bismillah ketika masuk rumah, ketika mau makan. Ya. Nah, juga hadisnya panjang. Ada Rasulullah SAW mengatakan kalau misalkan malam hari itu kita jaga tuh. Ada hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Anak-anak jangan suruh keluar di sore hari, ya. Ketika masuk sore mau ke malam, ke gelap, tahan anak-anak, jangan keluar. Ya. Karena apa? Syaitan nyebar tuh. Itu yang dihabarkan sama Rasulullah SAW. Fa inna syaitan yantashir hina idzin. Jadi syaitan itu nyebarnya di sore hari, mau masuk maghrib. Makanya anak-anak disuruh masuk rumah jangan keluar, diganggu sama syaitan nanti. Ya. Nah, kalau kemudian juga bejana ditutup, baca bismillah. Bejana yang ditutup, pintu yang ditutup dengan baca bismillah, syaitan nggak bisa buka. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama baca bismillah. Bismillah ini senjata kita, bismillah ini. Yang kedua, qira'atu suratil Baqarah. Nah, senjata kita baca surat Al-Baqarah. Senjata kita baca surat Al-Baqarah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti tempat kuburan, seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan di rumah tersebut surat Al-Baqarah. Ini kata siapa nih? Rasulullah SAW. Kalau ingin terjaga rumah kita, baca Al-Baqarah. Ya, baca Al-Baqarah. Ya, yakinnya setan kabur. Nah itu. Jangan disetel dangdutan. Ya, pagi dangdutan, maghrib dangdutan. Nauzubillah. Ya, baca Al-Baqarah, baca Al-Quran.
adem. Ya. Nah, Rasul bersabda juga, Iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum. Baca surah Al-Baqarah di rumah-rumah kalian. Fa inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Syaitan enggak masuk rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita ingin rumah kita tenang, nyaman, enggak diganggu syaitan, baca Al-Baqarah. Ada lagi hadis riwayat Muslim, ya kawan. Agak panjang hadisnya, Anda ambil bawahnya. Rasul SAW bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah, kata Rasul. Fa inna akhdaha barakah. Menetapinya berkah. Wa tarkaha hasrah. Cuek meninggalkannya. Meninggalkan surah Al-Baqarah merupakan penyesalan. Wala tastati'uha al-batalah. Dan al-batalah artinya tukang-tukang sihir tidak bisa sanggup mengganggu orang yang membacanya, enggak tembus. La tastati' nufuz ila qari'iha. Ini di antara makna batalah. Batalah itu di antara maknanya as-saharah. Kenapa disebut batalah saharah, tukang-tukang sihir ini? Kata ulama, karena amal mereka batil. Amal mereka amal yang batil. Nyihir itu batil enggak? Batil. Makanya tukang sihir itu disebut dengan batalah. Apa arti batalah? Orang-orang yang batil. Ya, jadi kalau antum nyebut tukang sihir, sebutlah orang-orang yang batil. Orang-orang yang amalannya itu batil. Tukang sihir enggak bisa nembus. Itu di antara maknanya. Ada yang ulama juga memaknai batalah itu orang yang malas. Ya, orang yang malas itu enggak bisa menguasai surat Al-Baqarah. Ya. Ini di antara maknanya. Nah, di hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada kita baca surat Al-Baqarah. Menetepinya berkah. Baca, tadaburi maknanya, kita baca tafsirnya, kita amalkan terus dengan Al-Baqarah. Jangan bosan. Jangan bosan. Jangan menjadi orang yang bosenan. Belajar agama jangan bosenan. Baca Al-Baqarah jangan bosan, berkah akhi. Berapa banyak orang yang bercerita tentang keberkahan setelah dekat dengan Al-Baqarah. Subhanallah. Hidupnya nyaman, Allah kasih kemudahan, ya, lapang dan berkah hidupnya. Kalau ingin berkah, baca Al-Baqarah, tetepi Al-Baqarah. Baca dan baca. Tadaburi dan tadaburi. Baca tafsirnya, bolak-balik. Ya, kalau belum 100 kali baca terus. Ya 100 kali juga baca lagi. Sebagian kita kalau belajar agama itu, ana sudah baca kitab anu. Ya. Itu jangan tuh buat kita tuh. Baca itu berulang-ulang terus, jangan bosanan. Ya. Yang bosanan enggak mungkin bisa jadi ulama. Ulama itu enggak bosanan. Baca dekat-dekat dengan Al-Baqarah. Kata Rasul, Iqra'u surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Menetapinya berkah. Wa tarkah hasrah. Ninggalkannya nyesel. Orang pasti nyesel kalau jauh sama Al-Baqarah. Sebelum datang penyesalan itu, maka kita dekat sama Al-Baqarah. Ya. Kalau sakit baru nyesel. Ya. Itu. Kalau lemah baru nyesel. Oleh karena itu, lagi sehat, lagi semangat, baca Al-Baqarah, tetepi Al-Baqarah. Dan wala tastati'uhal batalah. Tukang-tukang sihir tidak mungkin sanggup menembus yang baca Al-Baqarah. Jadi kalau ingin dijaga sama Allah dari tukang sihir, tenung, sihir, santet dan seterusnya, itu enggak tembus sama yang membaca Al-Baqarah. Ya, ini saja ikhwan yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Dengan ini selesai itu pembahasan tentang Adam dan seterusnya, Nabi Adam dan seterusnya. Insyaallah kita masuk kepada pembahasan berikutnya yang baru. Kalau di kitab ini tentang Nabi Hud. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.